Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Imron Rosyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan serta teman-teman kelas Teknologi Pendidikan G yang kami hormati. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Dwi Firmansyah, Linda Evangelista, Hadiatul Malihah, dan Anis Fitria. Di sini kami akan memaparkan materi pertama dari mata kuliah Teknologi Pendidikan, yaitu tentang konsep dasar teknologi pendidikan. Apa itu definisi tentang teknologi pendidikan, kemudian apa sejarah perkembangannya, dan juga bagaimana implikasinya dalam dunia pendidikan. Mari kita simak pemaparannya sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya Hadiatul Malihah NIM 2119352 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknologi pendidikan. Kata teknologi seringkali dihubungkan dengan alat elektronik, akan tetapi para ilmuwan dan ahli filsafat ilmu pengetahuan teknologi mengartikan teknologi sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Dengan demikian, teknologi lebih condong pada usaha untuk memecahkan masalah manusia. Istilah teknologi pendidikan seringkali dihubungkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Teknologi pendidikan dalam arti yang sebenarnya tidak hanya mengacu pada perangkat keras saja, melainkan meliputi perangkat lunak dan perpaduan dari keduanya. Miyarso Yusuf Hadi menjelaskan bahwa teknologi pendidikan dapat didefinisikan kemampuannya melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui pengkajian empirik dan yang kedua melalui analisis konseptual. Dengan demikian, teknologi pendidikan merupakan bidang ilmu yang merekomendasikan berbagai alternatif pemecahan masalah pembelajaran dan pendidikan, baik pendidikan yang bersifat formal, non-formal, maupun informal. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Linda Evangelista, NIM 2119328. Saya akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep dasar dan sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Adapun beberapa konsep teknologi pendidikan dari beberapa pendapat sebagaimana dikutip Yusuf Hadi di antaranya. Yang pertama, konsepsi teknologi pendidikan dapat kita pahami melalui pendekatan teknologi atau pendidikan. Yang kedua, definisi yang dibuat Galbraith tentang teknologi masih sangat populer hingga kini, yaitu aplikasi sistematik, sains, atau pengetahuan lain dalam tugas praktikal. Yang ketiga, Association for Education, Communication, and Technology. Teknologi pendidikan merupakan proses kompleks yang terpadu yang melibatkan orang, prosedur, gagasan, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang mencangkup semua aspek belajar manusia. Yang keempat, konsep pendidikan sendiri mempunyai arti yang luas, yaitu merupakan keseluruhan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan berbagai bentuk perilaku lain yang mempunyai nilai positif terhadap lingkungan tempat hidupnya. Yang kelima, Commission on Instructional Technology. Teknologi instruksional sebagian dari teknologi pendidikan, merupakan cara yang sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar dan berkomunikasi pada manusia, serta dengan menggunakan kombinasi sumber belajar, insani dan non-insani agar menghasilkan pembelajaran yang efektif.
Pemahaman konsep teknologi pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, teknologi pendidikan merupakan ilmu cara yang terbentuk dalam proses panjang untuk membangun sistem pendidikan agar mampu mewujudkan terbentuknya manusia yang berkualitas. Yang kedua, teknologi pendidikan dalam sistem aplikasinya dilakukan secara terpadu dan melibatkan banyak komponen, di antaranya adalah unsur kemanusianya, prosedur, ide, bahan, dan peralatan secara organisasi pengelolaannya. Yang ketiga, teknologi pendidikan merupakan sebuah produk pemikiran untuk mencari jalan pengembangan pendayagunaan semua sumber daya yang ada dalam rangka untuk memecahkan problem pendidikan. Yang keempat, teknologi pendidikan memakai pendekatan sistematis dalam rangka menganalisa dan memecahkan masalah proses belajar. Yang kelima, teknologi pendidikan merupakan suatu bidang yang berkepentingan dengan pengembangan secara sistematis sebagai macam sumber belajar, termasuk di dalamnya pengelolaan dan penggunaan sumber belajar. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teknologi pendidikan. Perkembangan awal teknologi pendidikan sebagai suatu disiplin keilmuan. Pada awal berkembangnya sebagai bidang kajian di Amerika Serikat. Kalau kita berpegang kepada konsep teknologi sebagai cara, maka awal perkembangan teknologi pendidikan dapat dikatakan telah ada sejak awal peradaban, di mana orang tua mendidik anaknya dengan cara memberikan pengalaman secara langsung serta memanfaatkan lingkungan. Sattler berpendapat bahwa sumber tumbuhnya teknologi pendidikan dapat ditelusuri sampai kaum sufi dengan cara mereka menjajakan pengetahuan. Bahkan menurut cara dialog seperti dilakukan oleh Socrates sampai sekarang masih digunakan sebagai metode pemecahan masalah atau problem solving method. Gerakan untuk mengembangkan teknologi pendidikan sebagai bidang kajian di Amerika Serikat dipelopori oleh James Devine pada tahun 1915 sampai 1969. Seorang guru besar tetap dalam bidang pendidikan di University of Southern California. Finn dianggap sebagai bapak teknologi pendidikan. Menurut Finn, tahun 1920-an merupakan awal perkembangan teknologi pendidikan. Istilah dan definisi formal pertama yang berhubungan dengan teknologi pendidikan pada saat itu adalah pengajaran visual. Yang dimaksud dengan pengajaran visual yaitu kegiatan mengajar dengan menggunakan alat bantu visual yang terdiri dari gambar, model, objek, atau alat-alat yang dipakai untuk menyajikan pengalaman konkret melalui visualisasi kepada siswa. Di samping berusaha membuat konkret, konsep yang abstrak juga menambahkan dua gagasan tambahan yang masih bermanfaat hingga sekarang. Dengan timbulnya rekaman suara dengan film bersuara, aliran pengajaran visual diperluas dengan menambahkan suara, hingga berkembang menjadi pengajaran audiovisual yang merujuk pada beberapa macam perangkat keras yang digunakan guru untuk menyampaikan gagasan dan pengalaman melalui mata dan telinga. Sekalipun pembelajaran audiovisual menambahkan komponen audio ke dalam aliran pengajaran visual, namun penambahan konseptual hanya sedikit. Pada akhir Perang Dunia II, mulai timbul suatu kecenderungan baru dalam bidang audiovisual ke arah dua kerangka konseptual baru yang paralel, yaitu teori komunikasi dan konsep sistem awal. Perhatian tidak lagi diperhatikan pada benda-benda, melainkan kepada seluruh proses komunikasi informasi mulai dari sumber, baik itu guru maupun bahan, sampai ke penerima atau sasaran si pelajar. Untuk dapat menggambarkan seluruh proses ini,
Orientasi komunikasi menambahkan konsep kedua untuk dapat diterapkan pada definisi yang berlaku pada waktu itu, yaitu pemanfaatan model yang dinamis. Program studi keahlian pada waktu itu disebut Audiovisual Communication Department. Definisi ini merupakan suatu perubahan penting dalam paradigma atau pola berpikir dalam teknologi pendidikan, yaitu dari penekanan pada bahan audiovisual sebagai alat bantu yang memberikan pengalaman konkret ke arah penekanan pada proses komunikasi untuk keperluan belajar dan pemanfaatan sistem instruksional yang lengkap dan pengembangan potensi pembelajaran secara optimal. Definisi ini juga memicu perubahan nama dari Department of Audio Visual Instruction atau DAVI menjadi The Association for Education, Communication, and Technology. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia boleh dikatakan mengikuti perkembangan yang ada di Amerika Serikat. Perkembangan tersebut dapat dikatakan dimulai dengan digunakan media atau alat peraga untuk menunjang kegiatan pengajaran. Bedanya yaitu, kalau di Amerika dengan demokrasi liberal memungkinkan tumbuhnya pemikiran dan tindakan oleh masyarakat, maka di Indonesia dengan demokrasi terpimpinnya mengharuskan restu pemerintahan untuk mengembangkan pemikiran dan kegiatan. Dari pemaparan di atas, jelas bagi kita bahwa teknologi pendidikan merupakan suatu cara mengajar yang menggunakan alat-alat teknik modern yang sebenarnya dihasilkan bukan khusus untuk keperluan pendidikan, akan tetapi dapat dimanfaatkan dalam pendidikan seperti radio, film, optical projector, overhead projector, TV, video tape, recorder, komputer, dan lain-lain, yang mana besar manfaatnya. Namun alat-alat di atas tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Alat-alat tersebut dapat bermanfaat dengan utuh jika dikaitkan dengan suatu pelajaran atau program. Saya Anis Fitria, NIM 2119361 akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teknologi dalam bidang pendidikan, yaitu tentang media, pendekatan sistem, dan aspek psikologis. Media pendidikan oleh Commission Instructional Technology tahun 1970 diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Menurut Sharon dan James Russell, ada 6 kategori dasar media dalam proses belajar, yaitu media dalam bentuk teks, media dalam bentuk audio, dalam bentuk video, dalam bentuk visual, media dalam bentuk manipulatif atau objek, dan yang terakhir, media dalam bentuk teknisi atau human. Menurut kajian teoretik maupun empirik menunjukkan bahwa kegunaan media dalam proses pembelajaran yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, media mampu memberikan rangsangan bervariasi kepada otak kita sehingga otak kita berfungsi secara optimal. Yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para mahasiswa. Yang ketiga, media dapat melampaui batas ruang kelas. Yang keempat, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara mahasiswa dengan lingkungannya. Yang kelima, menghasilkan keberagaman pengamatan. Yang keenam, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. Yang kedelapan, memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari suatu yang konkret maupun abstrak. Yang kesembilan,
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri pada tempat dan waktu, serta kecepatan yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Yang 10, meningkatkan kemampuan keterbacaan baru atau new literacy, yaitu kemampuan untuk membedakan objek tindakan dan lambang yang tampak baik dialami maupun buatan manusia yang terdapat dalam lingkungan. Yang ke-11, mampu meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan dunia sekitar. Yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri dosen maupun mahasiswa. Secara garis besar, peran teknologi dan media dalam belajar meliputi yang pertama yaitu sebagai peran tambahan. Di sini yang dimaksud peran tambahan yaitu cara atau alat yang dilakukan di samping metode ceramah yang dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu sebagai pelengkap. Maksudnya yaitu teknologi sebagai pelengkap yang mendukung penggunaan media dalam proses pembelajaran dan melengkapi materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga yaitu sebagai pengganti. Teknologi dan media dapat diartikan sebagai pengganti yaitu dalam kegiatan belajar jarak jauh. Dalam hal ini, teknologi dan media berperan sebagai pengganti guru di dalam kelas. Guru dan peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran di tempat yang berbeda dan terpisah jarak yang jauh dengan memanfaatkan teknologi internet atau Skype. Saya Dwi Firmansyah dengan NIM 2119192. Sedikit akan melanjutkan poin C, yaitu tentang implikasi teknologi pendidikan dalam bidang pendidikan pada aspek psikologi. Menurut Abimanyu, bahwa psikologi dalam pendidikan dan pengajaran memiliki peranan untuk memberikan orientasi mengenai laporan studi. Kemudian, psikologi juga membantu untuk menelusuri masalah-masalah yang ada di lapangan melalui pendekatan psikologi itu sendiri. Dan juga psikologi meneliti faktor-faktor manusia dalam proses kegiatan belajar mengajar. Psikologi dalam pendidikan dan pengajaran banyak mempengaruhi dalam perumusan metode pendidikan, kemudian juga perumusan kurikulum ataupun prosedur pendidikan, dan juga metode-metode kegiatan belajar mengajar. Itulah pemaparan untuk poin C. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, dan semoga bisa dipahami dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.